Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, saya Rahmat Taufik dengan NIM 2124211 akan mereview buku yang berjudul Pandangan Hidup Muslim yang karangan Buya Hamka. Nah, buku ini yang ditulis oleh Buya Hamka atau yang bisa kita ketahui yaitu Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, yang penerbitnya yaitu Gema Insani yang berjumlah halaman sebanyak 265 halaman. Nah, kategori buku ini itu termasuk dalam filsafat Islam, etika, pemikiran, dan spiritualitas. Nah, bahasa dari buku ini itu adalah bahasa Indonesia atau yang bisa kita sebut dengan gaya sastra klasik Melayu Indonesia. Nah, kita masuk dalam sinopsis umum dari buku ini. Nah, sinopsis umum dari buku ini yang berjudul Pandangan Hidup Muslim ini adalah buku yang merangkum pemikiran dan refleksi Buya Hamka mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang Muslim dalam menjalani hidup. Nah, buku ini tidak hanya mengupas soal keyakinan, tetapi juga bagaimana keyakinan itu diterjemahkan dalam perilaku, etika, dan tanggung jawab sosial. Nah, dalam setiap halaman ini, Buya Hamka ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa Islam tersebut bukan sekedar agama ibadah, melainkan sistem hidup yang menyeluruh, yang melibatkan akal, hati, amal, dan kesadaran sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tema dan gagasan besar dari buku ini. Nah, tema dan gagasan besar dari buku ini yang berjudul Pandangan Hidup Muslim ini, yaitu Buya Hamka ini menekankan bahwa pandangan hidup Muslim ini tidak boleh bersifat parsial. Seorang Muslim tersebut harus hidup dengan visi yang terintegrasi antara yang pertama yaitu tauhid atau ketauhidan, yaitu tauhid ini adalah fondasi keyakinan. Yang kedua yaitu akal. Akal ini sebagai anugerah Allah yang harus digunakan untuk berpikir dan menimbang kebenaran. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ini termasuk dari buah dari iman dan amal. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini adalah sebagai bentuk keimanan yang nyata dalam masyarakat. Nah, Buya Hamka ini menolak paham fatalisme yang kerap disalahpahami dalam masyarakat Islam. Menurut beliau atau menurut Buya Hamka ini, seorang Muslim justru harus aktif, tangguh, dan bertanggung jawab atas hidupnya. Karena hidup itu bisa dibilang adalah amanah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam gaya penulisan. Gaya penulisan buku ini salah satu kekuatan utama dari Buya Hamka adalah gaya bahasa. Beliau menulis dengan bahasa Melayu tinggi yang indah dan puitis, namun tetap mudah dicerna. Penjelasan filosofis yang berat menjadi terasa ringan ketika keluar dari tangan Buya Hamka ini. Nah, dalam buku ini, pembaca tidak hanya membaca teori, tetapi seolah sedang diajak berbincang, merenung, bahkan yang bisa kita bilang diusap jiwanya ketika membaca buku ini. Nah,
Contoh kutipan yang menggambarkan nuansa tersebut atau yang ada dalam buku ini yang dikatakan oleh Buya Hamka adalah kemelaratan bukanlah kehilangan harta benda. Yaitu kemelaratan itu ialah apabila kehilangan istiqomah di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan oleh Buya Hamka. Nah, gaya bahasa ini sangat sederhana, namun mengandung kedalaman makna yang luar biasa. Nah, selanjutnya isi buku ini bisa dibilang ringkasan. Tiap bagian utama buku ini terdiri dari esai atau bab-bab pendek yang tidak terlalu saling berhubungan secara langsung. Namun semuanya berpangkal pada satu tema besar, yaitu bagaimana menjalani hidup sebagai seorang muslim yang utuh. Nah, dalam buku ini pun ada beberapa bagian penting yang patut dicatat. Yang pertama yaitu pandangan hidup dalam Islam. Nah, di sini Buya Hamka ini menjelaskan bahwa pandangan hidup Muslim tersebut harus berasal dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari ideologi luar atau semata-mata filsafat Barat. Yang kedua yaitu peran akal dan ilmu. Ia menegaskan pentingnya menggunakan akal, belajar, dan berpikir kritis. Seseorang muslim ini harus menjadi pencari ilmu sepanjang hidup. Yang ketiga yaitu kepribadian muslim. Buya Hamka ini menekankan bahwa kepribadian muslim itu tidak hanya dibentuk oleh ritual, tetapi oleh kejujuran, keteguhan, dan kepedulian sosial. Nah, yang keempat yaitu nilai ukhuwah dan masyarakat. Islam ini tidak pernah mengajarkan egoisme atau individualisme. Buya Hamka ini mendorong pembaca untuk aktif dalam kehidupan sosial, adil, dan menebar kasih sayang. Nah, selanjutnya buku ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk ke dalam kelebihan buku ini. Nah, kelebihan buku ini yaitu kedalaman spiritual dan intelektual. Buku ini bukan hanya berisi ajakan moral, tapi juga pemikiran filosofis dan refleksi mendalam yang hidup memperkuat pondasi hidup. Yang kedua yaitu bahasa yang menyentuh. Nah, Buya Hamka ini sangat pandai merangkai kata. Kalimat-kalimatnya tidak hanya memberi informasi, tapi juga memberi ketenangan dan inspirasi. Selanjutnya yaitu relevansi lintas zaman. Meski buku ini atau perkataan Buya Hamka ini ditulis puluhan tahun yang lalu, isi buku ini masih sangat relevan untuk umat Islam hari ini yang hidup di tengah modernitas dan disorientasi nilai. Nah, yang terakhir yaitu tidak dogmatis. Buya Hamka ini tidak sekedar memerintah atau menasihati. Ia berdialog, memberi contoh, dan membangun kesadaran. Jadi maksud dari tidak dogmatis ini yaitu dalam buku ini tuh Buya Hamka tidak sekedar memerintah atau menasihati, namun ia berdialog dalam buku itu, memberi contoh dan membangun kesadaran. Nah, selanjutnya kekurangan buku ini tuh tidak sistematis secara akademik, karena buku ini tuh tidak disusun secara metodologis seperti buku teks. Kadang pembaca harus merangkai sendiri benang merah antara bab-bab tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bahasanya itu klasik. Nah, bagi pembaca muda atau bisa dibilang yang umurnya masih muda, yang tidak terbiasa dengan gaya Melayu lama atau bahasa Melayu lama, mungkin butuh sedikit waktu untuk beradaptasi untuk membaca buku ini. Nah, selanjutnya buku ini tuh bisa dibilang sangat cocok bagi pelajar dan mahasiswa muslim yang ingin membangun pondasi ideologis dan spiritual yang kuat, atau pekerja profesional yang mencari makna hidup lebih dalam di tengah kehidupan modern, atau siapa saja yang ingin mengenal Islam dari sisi pemikiran, etika, dan spiritualitas, bukan hanya dari segi hukum gitu.
Jadi buku ini bisa dibilang sangat cocok lah bagi siapa saja yang ingin mengenal Islam dari sisi pemikiran, etika, dan spiritualitas yang bukan hanya dari sisi hukum. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari buku ini yang berjudul Pandangan Hidup Muslim yaitu adalah karya yang sederhana secara format, tapi mendalam secara isi. Buku ini tidak hanya bisa mengubah cara pandang seorang Muslim terhadap Islam, tapi juga terhadap hidup itu sendiri. Buya Hamka ini berhasil memadukan pemikiran filsafat, nilai agama, dan pengalaman hidup menjadi karya yang menyentuh hati dan mengunggah kesadaran. Jadi, buku ini bisa dibilang rekomendasi lah bagi pembaca yang ingin membaca buku ini dengan rating 9/10 karena bisa dibilang rekomendasi. Yang sebuah buku wajib bagi siapa saja yang ingin memperdalam iman dan memperbaiki cara pandang terhadap kehidupan secara Islami. Jadi recommended lah bagi pembaca yang ingin membaca dari Buya Hamka ini yang berjudul Pandangan Hidup Muslim. Baiklah, segitu saja review buku dari saya. Kalau misalnya ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.